Shalom Bapak Ibu dosen yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Edison, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak BEP 3 Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan nomor induk mahasiswa 15202501040460671. Video ini merupakan dokumentasi praktik pembelajaran uji kinerja yang saya laksanakan pada tanggal 8 Oktober tahun 2025 di kelas 7 pada SMPN 4 Serawai dengan topik setiap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Selamat menyaksikan. Belajar tentang kebenaran firman Tuhan sepertinya. Baik, sebelum kita belajar, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Kita berdoa ya. Siapa kira-kira yang siap berdoa? Oke, Rena ya, silakan Rena. Di ke depan. Mari teman-teman, sebelum kita mengajarkan pelajaran kita, marilah kita berdoa. Doa yang baik. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Sekiranya Engkau menyertai kegiatan pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga berakhir nanti. Inilah doa permohonan kami dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin ya. Jadi silakan duduk. Terima kasih. Baik, supaya lebih semangat belajar, Bapak ingin mengajak kita memuji Tuhan ya. Ya, Bapak akan membawakan kita sebuah lagu ya. Hadir semua ya, di nama Tuhan. Kalau hari ini kita semua diberikan kekuatan, kesehatan selalu dari Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan dan kita ya, di nama Tuhan. Baik, pada pagi hari ini ya, sebelum Bapak menyajikan materi pembelajaran kepada kalian, kira-kira siapa yang masih ingat dengan materi pembelajaran minggu lalu? Apa buat? Oke ya, betul ya. Betul, itu materi pelajaran kita di minggu yang lalu. Materi hari ini tentang setiap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Oke, sebelum kita mendalami materi ini, Bapak akan sampaikan apa tujuan pembelajaran dari materi ini ya. Nah, berikut ini merupakan tujuan pembelajaran dari materi kita pada pagi hari ini. Setelah belajar materi ini, kalian diharapkan yang pertama mampu menjelaskan makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab dengan benar. Ya. Yang kedua, siswa menunjukkan sikap hormat, sopan, dan sungguh-sungguh dalam berdoa atau beribadah. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pentingnya setiap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Dan yang keempat, ya, menunjukkan sikap sebagai remaja yang menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup. Oke, itu ya, itu tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Bapak mau tanya, siapa yang tidak berdoa dari malam? Yang berdoa dari malam? Oke, puji Tuhan ya, semuanya berdoa ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu berdoa dengan
ya selalu dalam lingkungannya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita beribadah, ketika kita membaca firman Tuhan. Nah, pembelajaran ini sangat penting sekali bagi kalian, khususnya sebagai pemuda remaja. Mengapa sangat penting? Ya, karena di zaman sekarang itu adalah zaman apa sekarang? Digital. Segala sesuatu itu bersifat instan. Apalagi sekarang itu yang terkenal dengan media sosial. Apa contoh media sosial? Facebook, apalagi? Instagram, apalagi? TikTok. Ya, WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, hal itu harus kita sertai atau barengi dengan firman Tuhan, dengan beribadah, dengan berdoa. Ya, tentunya supaya kita tidak terjerumus dalam hal-hal seperti itu. Karena media sosial itu menawarkan hal yang hebat. Ya, oleh sebab itu perlunya firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kalian, supaya kalian bisa menjalani hidup ini, melalui hidup ini tanpa kita terseret dengan dosa dan sebagainya, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini, ya. Nah, sebelum Bapak akan tampilkan materinya, hari ini Bapak akan menyajikan sebuah kasus. Ya, kasus, kalau bicara tentang kasus itu ngeri, ya. Berarti berhubungan dengan polisi atau berhubungan dengan hakim. Tapi kasus kita ini bukan kasus pencurian, ya, bukan kasus pembunuhan dan sebagainya. Kasus apa ya? Bapak akan tampilkan, ya. Bapak akan tampilkan apa kasusnya. Nah, ini kasusnya. Ini kasus realita yang dialami oleh orang-orang zaman sekarang. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun mengalami kasus ini. Apa kasusnya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di zaman sekarang banyak remaja lebih senang menghabiskan waktu di media sosial, update status, main game online, scroll video, daripada berdoa, membaca Alkitab, atau ikut ibadah gereja. Ini masalah, ya. Nah, kalau ada masalah berarti harus ada solusi. Tahu kita sekalian hari ini apa? Ya, memecahkan masalah ini atau mencari solusi, ya. Nanti kalian akan Bapak kasih lembar kerja, ya. Bapak akan tayangkan materi, ya, materi pembelajaran, ya. Kalian sambil mengamati materi pembelajaran ini, kemudian di akhir materi pembelajaran Bapak sajikan video juga, nanti kalian amati itu semua, ya, melalui lembar kerja, ya, melalui lembar kerja. Nah, namun sebelum Bapak menayangkan videonya, Bapak ingin kalian itu dibagi dalam beberapa kelompok, ya, beberapa kelompok, ya. Bapak, kita pakai kelompoknya dulu aja, nggak masalah, ya. Silakan untuk kembali ke kelompoknya. Oke, silakan tempatnya, ya. Oke, Bapak akan bagikan lembar kerja ini, ya, sambil kalian, tapi nanti kalian isi, ya. Tunggu Bapak kasih perintah, ya. Tunggu Bapak kasih perintah, ya. Oke, Bapak akan bagikan. Nanti Bapak bagikan kepada ketua kelompoknya. Matius. Ini Markus, ya. Oke, berikutnya Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran hari ini, ya. Shalom. Anak yang Bapak kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini Bapak akan memaparkan materi pembelajaran yang terambil dari bab 5 tentang setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Kiranya materi ini memberikan pencerahan kepada anak-anak semua. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum memasuki materi ini, perhatikan pertanyaan berikut ini. Apa yang menyebabkan remaja tidak setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab? Yang kedua, untuk apakah remaja kok harus setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab? Yang ketiga,
Kenapa remaja lebih suka menghabiskan waktu untuk bermain game, update status di media sosial, ketimbang beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab? Dan pertanyaan yang keempat, bagaimana akibat jika remaja tidak setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab? Nah, melalui pembelajaran ini, empat pertanyaan ini akan terjawab. Pendahuluan. Di dunia modern ini, orang banyak memberi waktu kepada aktivitas lainnya, terutama kegiatan bermedia sosial. Mereka memiliki waktu yang banyak untuk mengupdate status, membahas komentar, dan itu bisa berlangsung berjam-jam. Sedangkan waktu untuk beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab hampir tidak menjadi prioritas. Seberapa pentingnya sih berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah bagi pemuda remaja? Ya, membaca Alkitab, berdoa, dan beribadah itu sangat penting bagi pemuda remaja. Mengapa? Yang pertama itu dapat memupuk persekutuan dengan sesama seiman. Yang kedua adalah wujud iman dan kesetiaan kepada Allah. Yang ketiga, membawa pencerahan dan perubahan hidup. Kemudian yang keempat, ekspresi syukur kita kepada Allah. Dan yang kelima, membentuk sikap sosial yang baik dengan sesama. Nah, itu pentingnya ibadah bagi remaja, ya. Bukan hanya remaja aja sebenarnya, tetapi bagi semua orang yang ada di dunia ini, ya. Oke, selanjutnya, bagaimana sikap-sikap kita dalam beribadah dan berdoa? Ya, yang pertama itu sikap kita harus hormat, sopan, dan sungguh-sungguh. Kemudian jangan berdoa dengan bertele-tele, dipamer-pamer. Doanya bagus, ya pasti diterima oleh Tuhan, tidak. Ya, tapi doa diterima oleh Tuhan adalah doa yang sungguh-sungguh. Kemudian ibadah bersama memperkuat persekutuan. Nah, ketika kita ibadah bersama-sama, itu akan membuat kita memiliki persekutuan yang kuat dengan sesama jemaat. Yang keempat, nah, di sini kita melihat ada istilah ibadah online, tatap muka secara dunia maya. Nah, walaupun ibadah online, tapi juga kita harus hormat, ya, kita harus sungguh-sungguh, ya. Oke, itu. Selanjutnya, nah, apakah semua doa kita itu dijawab oleh Tuhan? Nah, kita akan melihat yang pertama itu Allah tahu yang terbaik bagi manusia. Kemudian yang kedua, doa dijawab sesuai kasih dan keadilan Allah. Dan yang ketiga, jawaban doa tidak selalu sama dengan keinginan kita. Artinya, Allah menjawab doa kita apabila itu merupakan keperluan kita. Yang kedua, Allah menunggu waktu yang tepat untuk mengabulkan doa kita. Ya, bukan Allah tidak menjawab doa kita, tetapi menunggu waktu yang tepat. Kalau kita sabar, maka kita tidak sabar. Ya. Ya, ada yang tidak doa tidak dijawab, ada pasti, karena doa itu tidak sesuai dengan apa yang kita perlukan, dan itu bukan hal yang prioritas bagi hidup kita, ya. Maka itu tidak dijawab oleh Tuhan, ya. Dijawabnya tunggu waktu yang tepat. Oke, selanjutnya, nah ini kesimpulan. Nah, bagaimana memelihara hubungan dengan Allah agar remaja selalu memprioritaskan hubungan dengan Tuhan dibandingkan hal-hal lain, termasuk media sosial. Yang pertama, setia ibadah, yaitu dengan mengikuti ibadah raya hari Minggu, ibadah keluarga, kebaktian pemuda remaja, dan kegiatan rohani lainnya seperti latihan roh. Kemudian yang kedua, setia berdoa, yakni selalu berdoa dalam setiap aktivitas. Membiasakan diri berdoa sebelum tidur, berdoa malam pagi, berdoa sebelum makan, dan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Dan ketiga, setia membaca Alkitab. Mulailah membaca Alkitab ayat demi ayat, pasal demi pasal, dan kitab demi kitab di setiap waktu luangmu, ya. Nah, sekian materi dari Bapak. Oke, di akhir materi tadi, ya, Bapak selipkan sebuah tayangan video, ya. Tayangan video ini berhubungan dengan penggunaan media sosial yang berlebihan, dan nanti kalian akan melihat apa dampaknya, ya. Yang media sosial itu punya dampak yang luar biasa di kehidupan seseorang. Kita akan saksikan video ini kembali.
Bapak ingin kalian memecahkan kasusnya. Oke, sekarang silakan kalian atur kelompok kalian masing-masing ya. Masing. Oke, tadi ada LKPD yang sudah membagikan. Di situ ada petunjuk penggunaannya ya. Silakan dibaca. Kalau ada yang kurang jelas dipertanyakan, tanyakan kepada Bapak ya. Oke, ini kasusnya ya. Di LKPD juga ada Bapak sajikan kasus di situ. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 sampai 15 menit ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan ke Bapak ya. Ada lagi yang mau tanya? Cara kerjanya? Alkitabnya silakan dibuka ya, kita tadi ada pembagian itu. Karena di pertanyaan Bapak itu ada melibatkan nas Alkitab. Kalau tidak salah Bapak ada dua ya, dua nas yang Bapak ambil yang berhubungan dengan pelajaran kita. Kisah para rasul dan Mazmur ya. Dan nanti jika ditemukan solusinya, pastinya kalian terapkan di dalam pribadi kalian masing-masing. Ya. Ya. Dari mana? Ada kesulitan? Sudah selesai? Sudah ya, oke. Kalau sudah, kita akan mempresentasikan ya. Kalau sudah ya. Ya. Ya, untuk presentasi nanti, ya, nanti Bapak akan panggilkan berkelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasil yang diperoleh melalui diskusi tadi ya. Nanti jika ada yang kurang jelas bagi kelompok lain, silakan untuk bertanya. Ya, silakan untuk bertanya. Pertanyaan apa saja. Ya, kalau misalnya kelompok si Matius dia sudah punya solusi ini, tapi kalau menurut kurang jelas ditanyakan aja. Ya, paham? Gimana kamu Matius sudah selesai? Belum ya? Oke, kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar kelompok Matius ya. Bagus, selesai. Matius dapat buka selesai. Kalian siapkan diri kalian ya. Nanti ketika kalian presentasi juga ditanya-tanya oleh teman ya. Supaya yakin ketika kalian mengamati materi itu pasti kalian bisa ya menjawab apa yang nanti mungkin dianggap kawanmu tidak dimengerti ya. Sudah, oke kalau sudah ya. Berdiri dulu ya supaya tegak. Kita stretching. Masih ingat tepuk 1, 2, 3? Ya. Coba tepuk 1, 2, 3 ya. Masih ingat ya. Yang pertama apa? Yes. Dan oke. Tepuk 1, 2, 3. Sekali lagi tunjukkan pulnya yang bermasa pul. Keren. Silakan duduk. Oke. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya tentang solusi. Ya. Solusi itu apa? Jawaban. Ya. Cara mengatasi masalah yang sedang terjadi. Kan masalah, kalau ada masalah pasti ada
Solusi. Solusi itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, misal kalau HP melobek itu apa solusinya harus dijaga. Oke. Oke. Tidak berlama-lama lagi. Ya, saatnya yang seru-seruan ya. Auto karena kelompok Matius tadi paling terakhir. Jadi sekarang mereka paling awal lagi ya. Silakan kelompok Matius untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, yang lain silakan. Salam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok Matius. Kami akan membacakan kasus. Kasus di zaman sekarang banyak remaja lebih senang menghabiskan waktu di media sosial, update status, main game online, scroll video, daripada berdoa, membaca Alkitab atau ikut ibadah di gereja. 1. Mengapa menurut kalian hal ini bisa terjadi? 1. Karena media sosial lebih menarik. 2. Karena menyediakan hiburan. 2. Apa dampaknya meskipun jika seorang bekerja lebih banyak di media sosial daripada pribadi? 1. Kehidupan rohani menjadi kering. 2. Jauh dari Tuhan. 5. Firman Tuhan kita bagi kami dan sekarang bagi jalan hidup. 4. Sosial pasti apa yang dapat kalian lakukan sebagai remaja Kristen. Sebab tetap setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Berikutnya, penggunaan media sosial. Solusinya adalah 1. Membatasi waktu penggunaan media sosial. 2. Menetapkan waktu yang tetap untuk membaca Alkitab. Adakah yang ingin bertanya? Dari kelompok apa itu? Dari kelompok Markus ingin bertanya, bagaimana cara membatasi waktu penggunaan media sosial? Dan bagaimana cara? Tadi, terima kasih ya. Dengan menetapkan misalnya satu hari hanya menggunakan 2 jam saja untuk bermain HP. Apakah jawaban kami cukup memuaskan? Oke, kan itu mana? Ya, lanjut. Sekian dari presentasi kami dari kelompok Matius. Sekian dan terima kasih. Oke, balik. Sekali lagi, kunci aplaus. Tepuk tangan mereka ya. Oke, keren ya. Jadi solusinya udah 2. Kita menemukan solusi ya atas kasus ini. Oke, kita akan mendengar dari kelompok berikutnya. Selamat pagi teman-teman. Ya. Shalom. Baiklah, di sini kami dari kelompok Markus ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Kasus di zaman sekarang banyak remaja lebih senang menghabiskan waktu di media sosial, update status, main game online, scroll video daripada berdoa, membaca Alkitab atau ikut ibadah. Nomor 1. Mengapa menurut kalian hal ini bisa terjadi? Karena ada rasa ingin diakui melalui like dan komen. 2. Kurangnya kesadaran rohani dan kedisiplinan. 4. Solusi praktis apa yang dapat kalian lakukan sebagai remaja Kristen agar tetap setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab di tengah pergumulan media sosial? 1. Mengikuti persekutuan atau ibadah. 2. Menggunakan media sosial untuk hal-hal rohani. Sekian hasil dari diskusi kami dari kelompok Markus, dan jika teman-teman ingin bertanya kami persilahkan. Ayo, silakan. Saya ingin bertanya, apa saja untuk penggunaan media sosial untuk hal-hal ini? Baik, membagikan ayat Alkitab, video, khotbah di Facebook atau Instagram. Apakah jawaban ini telah memuaskan? Sekian dan terima kasih. Oke, kelompok yang terakhir ya. Ya, kita sudah dapat juga lagi ya. Selamat pagi semuanya.
Mengapa menurut kalian hal ini bisa terjadi? Karena 1. Pengaruh teman sebaya yang hobi ke dunia digital. 2. Tidak disiplin dalam beribadah. 2. Apa dampak yang mungkin timbul jika seorang remaja lebih banyak di media sosial daripada beribadah? 1. Karena terpengaruh konten negatif. 2. Kehilangan nilai Kristiani seperti kesabaran. 3. Apa yang diajarkan Alkitab tentang kesetiaan dalam beribadah, berdoa, dan membaca firman. Baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan Mazmur pasal 119 ayat 105. 1. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kita harus tekun belajar firman Tuhan. 2. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman Tuhan sebagai penuntun hidup. 4. Solusi praktis apa yang dapat Anda lakukan sebagai remaja Kristen agar tetap setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab di tengah gempuran media sosial? 1. Membuat jurnal rohani. 2. Mengikuti segala jenis kegiatan rohani. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanya? Baik, dari kelompok aku ingin bertanya. Seperti apakah jumlah rohani dimaksud? Jurnal rohani memuat catatan doa dan ayat yang dibaca kitab. Apakah jawaban dari kami memuaskan? Sekian penyampaian dari kelompok Lukas. Terima kasih. Oke, puji Tuhan ya. Masalah ini sudah selesaikan. Kasus di mana di zaman sekarang banyak remaja lebih senang menghabiskan waktu di media sosial seperti update status, main game online, scroll video. Scroll video tahu nggak? Nih scroll video, set ya. Nah, daripada berdoa beribadah dan membaca kitab. Nah, hal ini memang terjadi dengan zaman sekarang ya. Tadi kalian sudah mencari solusinya dan solusi itu sudah ditemukan. Ya, menurut Bapak solusi yang kalian sajikan tadi sesuai. Ya. Ada yang mengatakan solusinya bahwa kita harus beribadah, mengikuti kegiatan rohani. Ada solusinya juga membatas diri ya, menggunakan media sosial atau menggunakan HP. Misalnya ngasih hanya 2 jam saja untuk satu hari itu. Nah, itu artinya membatas diri. Jurnal ini bisa difokuskan untuk membaca kitab ya. Kalau kita membaca kitab kan, misalnya hari ini kita baca di kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 seterusnya. Nah, jadi kita habiskan satu pasal itu, kita tulis. Misal hari ini tanggal ya 8 misalnya, ya, hari ini tanggal 8 ya. Berarti di situ tulis tanggal 8 bulan 10 2025 sampainya di pasal 1 ya, 1. Nah, untuk berikutnya kita baca lagi. Jadi kita tulis ya apa tanggal ini. Kalau kita lupa, waduh saya lupa baca kitab hari ini. Ya, sampai hari apa saya baca kitab. Jadi kita buka lagi catatan kita. Oh, rupanya saya di tanggal 8 saya baca. Sekarang tanggal berapa? Jadi berapa hari saya baca kitab ya. Nah, itu salah satu cara itu. Kemudian apa lagi tadi? Mengikuti segala jenis kegiatan rohani. Apa lagi? Kayak rohani ya. Jadi itu adalah solusi itu ya. Nah, untuk supaya kita tidak menggunakan media sosial yang secara berlebihan itu, salah satu obatnya adalah Alkitab. Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya, dengan cara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Oke. Nah, sekarang Bapak mengajak kita semua berefleksi ya. Berefleksi tentang pembelajaran ini, tentang topik ini. Apa sih yang saya dapatkan melalui pembelajaran ini ya, melalui topik ini, melalui topik setia beribadah, berdoa dan membaca kitab. Adakah hal yang saya temukan? Ada enggak? Ada. Masa enggak ada ya? Masa masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, itu terlalu lah. Pasti ada ya. Pasti ada. Ada hal-hal yang mungkin selama ini saya sudah lakukan. Oh, rupanya itu salah. Di pembelajaran hari ini memberikan kita
kita harus setia beribadah, berdoa dan baca kitab. Oke, mungkin ada. Oke, aktif silakan Bi. Melalui pembelajaran ini, saya dapat menyadari pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab untuk membangun hidup saya agar dekat dengan Tuhan. Oke, situ teman aktif. Betul, betul sekali, ya, betul sekali ya. Ketika kita ingin mendekatkan diri kita dengan Tuhan, maka kita harus berdoa, beribadah dan membaca kitab. Nah, itu syaratnya, syarat mutlak. Kamu katakan dekat dengan Tuhan, tapi kamu tidak menunjukkan apa yang selayaknya yang harus kamu lakukan. Berarti tidak benar. Tadi dari cowok, mungkin ada dari cewek. Siapa? Rina, silakan Rina. Baiklah, menurut saya melalui pembelajaran ini saya menyadari bahwa bermedia sosial secara berlebihan membuat saya jauh dari Tuhan. Oke, betul? Betul, ya. Nah, ketika kita menggunakan media sosial secara berlebihan, otomatis sedikit demi sedikit membuat kita jauh dari Tuhan. Pengalaman Bapak ya, Bapak banyak melihat anak-anak ya, bagus di awalnya, tetapi sudah diberikan HP oleh orang tuanya, ya, mulai undur diri dari ibadah. Ada yang tersinggung? Ada ya? Ada, pasti ada ya. Kalau itu terjadi, cepat bertobat, ya, karena masih ada waktu. Dan hati-hati, waktu itu kita tidak tahu kapan waktu kita. Ngerti maksud Bapak? Ya, kita tidak tahu kapan waktu kita ya. Tapi usahakan selama kita hidup, kita gunakan kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Bagaimana cara tadi mendekatkan diri dengan Tuhan? Ada kitab ya. Dan itu harus kita lakukan rutin di dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Dan itu tidak boleh tidak kita lakukan. Itu sebagai wujud kita percaya kepada Tuhan. Ya. Camkan pembelajaran solusi yang telah kalian buat. Yang membuat solusi ini tadi siapa? Kalian ya? Kalian bukan Bapak. Nah, solusi yang kalian berikan itu benar, tepat, itu betul. Tapi harus kalian praktekkan. Jangan bisa buat solusi tapi tidak dipraktekkan ya. Nah, apalagi di sini rata-rata punya HP, ya, punya HP ya, di kedua HP ya. Jadi praktekkan itu dalam kehidupan kita. Oke, di sini ya Bapak akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya, tentang soal tadi ya. Yang pertama, bagaimana sikap orang percaya berdasarkan kisah para rasul pasal 2 ayat 22 tadi? Bagaimana ya? Keti. Tekun beribadah dan berdoa. Ya, jemaat mula-mula itu disebut dengan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu mereka tekun beribadah, berdoa ya, tekun dengan pengajaran para rasul. Ya, mereka bertekun, mereka ikut sama-sama ya. Itu membuktikan bahwa mereka adalah jemaat yang luar biasa. Ya, dan itu patut kita contoh sebagai jemaat kita di masa sekarang. Oke, satu lagi ya. Firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup itu terdapat dalam kitab apa tadi? Siapa? Mazmur pasal 119 ayat 105. Oke, betul ya, Mazmur ya, pasal 119 ayat 105 ya. Firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan hidup. Ya. Nah, artinya bahwa firman Tuhan itu menerangi jalan hidup kita. Pak, kok firman Tuhan bisa menerangi jalan hidup saya, Pak? Kok firman Tuhan itu digambarkan sebagai pelita? Nah, artinya seperti ini. Firman Tuhan itu kan mengajarkan tentang kebaikan, tentang hal-hal yang baik. Ada yang diceritakan hal yang buruk dalam kitab? Ada. Tetapi bukan untuk kita ikuti, tetapi untuk mengingatkan kita. Ya kan ada cerita Kain dan Habel kan? Kain bunuh adiknya kan? Iya. Bagus tak? Tidak bagus ceritanya, tapi diceritakan supaya pelajaran bagi kita. Nah, Alkitab itu menerangi jalan hidup kita. Ketika kita hidup di dalam kegelapan, hidup dalam kegelapan itu artinya berdosa. Nah, orang yang hidup dalam kegelapan, dalam dosa itu berarti harus diterangi oleh apa? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan lah yang bergerak, yang menyadarkan kita sehingga kita hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya. Selanjutnya ya, di sini Bapak akan mengajak kita bersama-sama ya, berefleksi ya. Masih ada beberapa pertanyaan refleksi Bapak. Ini berhubungan dengan pribadi, ini tidak perlu kamu kemukakan, tetapi ini kamu jawab di dalam hatimu masing-masing ya. Nah, yang pertama, apakah saya sudah setia berdoa setiap hari? Nah, itu kamu jawab dalam hati kamu. Kalau hari ini saya tidak pernah berdoa, ya. Kalau hari ini saya kadang lupa berdoa, maka kamu rubah itu semua, ya.
Rubah semua. Ya, berarti selama ini saya jauh dengan Tuhan. Ya, doa itu adalah nafas untuk orang percaya. Jika orang percaya tidak berdoa, berarti dia tidak bernafas. Jika seorang tidak bernafas, berarti dia mati. Di sini mati bukan berhubungan dengan tubuh kita, tetapi di jiwa atau rohani kita ya. Ya. Jadi itu kamu capkan itu pribadimu sendiri ya. Kalau kamu belum pernah atau jarang, silakan ubah itu semua ya. Yang kedua, apakah saya sudah berusaha membaca kitab secara teratur? Ya, apakah yakin kalian? Berusaha ya, berusahalah ya. Ya, walaupun ayat demi ayat ya. Ketika kamu sudah belajar membaca ayat demi ayat, nanti kamu akan terbiasa dan membaca pasal demi pasal. Dan yang ketiga, apa perasaanmu ketika kamu dekat dengan Tuhan? Apa perasaanmu? Ini boleh dijawab, boleh dikemukakan. Apa perasaanmu ketika kamu dekat dengan Tuhan? Merasa tenang, merasa dilindungi, merasa dekat dengan Tuhan. Ada lagi? Ya, banyak ya. Merasa kita diberkati Tuhan, merasa suatu ketenteraman, kedamaian dalam hidup kita. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita akan disadarkan ketika kita mau melakukan kesalahan. Tuhan akan tegur. Kalau kita mau melakukan hal yang salah, Tuhan tegur. Jangan. Justin, jangan lakukan itu, Justin. Misalnya ini contoh ya. Misalnya Eli lihat buah mangga tetangga mau ambil. Firman Tuhan berkata jangan mencuri ya. Jangan. Nanti saya berdosa. Dan firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita. Makanya pentingnya firman Tuhan itu bagi kita ya. Oke, anak-anak yang Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya apa yang Bapak sampaikan pada saat ini jangan pernah dilupakan. Ya, sebagai pemuda remaja, kalian tidak terlepas dengan media sosial. Ya. Kalian pasti melakukan itu. Ya. Kalian pasti punya handphone. Apakah media sosial itu jahat? Tidak ya. Media sosial itu sebenarnya tidak jahat. Tetapi penggunanya, usernya, ya, itulah yang membuat salah. Ya kan? Sebenarnya media sosial tadi dibuat untuk hal yang baik. Ada yang memberi solusi tadi, media sosial itu digunakan untuk menyebarkan firman Tuhan, mengirim khotbah, ya, video khotbah dan sebagainya. Itu hal yang positif. Nah, penggunaan itulah yang sering salah. Nah, oleh sebab itu, untuk menggunakan media sosial itu kita harus membatasi dengan firman Tuhan tadi, ya, dengan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang Bapak kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa untuk pembelajaran minggu depan. Baik, tentunya kita akhiri dengan doa. Oke, untuk pagi hari ini berdoa komunitas pria, berdoa untuk kita silakan.